aku akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana saya tahu apakah konten yang saya buat sudah memenuhi kriteria IT atau YMYL? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita coba ingat-ingat lagi apa itu IT dan YMYL. IT itu adalah expert, authoritative, dan trusted. Expert artinya konten yang kita buat harus berisi informasi yang komprehensif, mendetail, dan juga mudah dipahami. Kemudian authoritative artinya website kita perlu memiliki wewenang untuk menerbitkan atau membahas topik-topik yang kita tulis. Contohnya saja, misalnya konten yang terkait dengan kesehatan ditulis oleh website yang memang khusus membahas tentang kesehatan atau ditinjau oleh pakar kesehatan secara langsung. Kemudian trusted yaitu website harus dapat dipercaya dengan menggunakan misalnya template yang profesional, kemudian memiliki halaman tentang biodata penulis, dan juga memiliki halaman sosial media. Dengan begitu, pengunjung atau audiens yang datang ke website kita atau membaca konten kita bisa lebih percaya akan konten yang kita tulis. Sedangkan YMYL yaitu Your Money, Your Life. Jadi konten kita harus dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap keuangan dan juga kehidupan pembaca kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan menulis karena konten yang kita buat dapat mempengaruhi kehidupan audiens secara langsung. Untuk mengetahui bagaimana konten kita sudah memenuhi hal tersebut atau tidak, menurut aku, untuk mengetahui apakah konten yang kita buat sudah memenuhi IT dan YMYL adalah dengan terus membaca ulang konten kita ketika selesai kita tulis. Jadi sebelum kita menerbitkan konten tersebut, baca ulang berkali-kali konten tersebut dan tempatkan diri kita sebagai pembaca atau audiens. Dari situ kita bisa melihat kira-kira apakah konten yang kita tulis sudah memenuhi IT tersebut, apakah sudah terpercaya, apakah sudah ditulis berdasarkan sumber-sumber yang kredibel, sudah relevan dengan kebutuhan dan memecahkan masalah audiens tersebut. Selain itu, untuk melihat apakah konten yang kita tulis sudah sesuai dengan IT dan YMYL, kita juga bisa memeriksa proses penelitian keywords dan juga penelitian topik yang kita lakukan. Selain itu, biasanya juga aku membuat beberapa checklist ketika menulis. Yang pertama, aku men-checklist dari mana aku mendapatkan sumber tulisan yang aku buat. Kemudian aku juga men-checklist apakah aku sudah memasukkan internal link yang relevan dengan konten yang aku buat. Selain itu, apakah aku sudah memasukkan foto-foto yang berkaitan dengan artikel yang aku tulis, sehingga artikel tersebut lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Dengan begitu, aku tidak melewatkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar artikel tersebut memenuhi kriteria IT dan juga YMYL. Pertanyaan yang keenam, apakah ada tips yang dapat dibagikan dalam menghadapi creative block? Nah, aku sering banget nih ketemu dengan pertanyaan seperti ini. Dan aku sendiri pun sebagai seorang SEO content writer sering sekali mengalami creative block ini, di mana ketika menulis rasanya kok tidak ada ide ya untuk mengembangkan tulisan tersebut, dan sepertinya tidak ada mood atau tidak ada keinginan untuk menyelesaikan artikel tersebut. Biasanya ketika aku mengalami creative block ini, aku mengalihkan perhatian aku kepada hal-hal yang aku suka. Jadi sementara waktu tidak memikirkan tulisan tersebut. Biasanya aku bisa nonton video atau mendengarkan musik. Setelah mood aku kembali, baru aku mulai kembali menulis. Selain itu, untuk mengatasi creative block ini, kita juga bisa lebih banyak membaca artikel atau membaca penelitian yang akan kita bahas ke dalam artikel. Dengan begitu, kita akan lebih banyak mendapatkan referensi dan juga pengetahuan sehingga bisa mengembangkan tulisan lebih dalam. Kemudian, salah satu kebiasaan yang sering aku lakukan untuk menghindari creative block ini adalah aku menggunakan Pomodoro Technique, yaitu salah satu teknik time management ketika kita melakukan sebuah pekerjaan. Dalam Pomodoro Technique ini, biasanya kita melakukan pekerjaan secara fokus selama 25 menit, kemudian kita mengambil istirahat selama 5 menit.
Jadi selama 5 menit itu kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan atau menyegarkan pikiran kita. Entah itu melihat pemandangan di luar, atau sekedar melihat handphone dan melihat sosial media, atau mungkin kita bisa selingi dengan mengambil cemilan. Selama 5 menit itu, kita jauhkan pikiran kita dari pekerjaan yang kita lakukan. Setelah itu, kita kembali lagi fokus mengerjakan pekerjaan itu selama 25 menit tanpa ada gangguan apapun. Selain itu, untuk menghindari writer's block, aku juga biasanya menjauhkan ponsel dan mematikan semua notifikasi sosial media ketika menulis. Dengan begitu, aku akan bisa lebih fokus menulis artikel dan mengoptimasi konten yang sedang aku buat. Selain itu, untuk menghindari creative block atau untuk menghadapi creative block tersebut, kamu juga bisa mencoba cara dengan berinteraksi atau ngobrol dengan orang lain. Karena biasanya dengan mengobrol, kita bisa mendapatkan inspirasi baru atau ide-ide baru yang bisa dikembangkan untuk proses menulis kita. Selain itu, biasanya pengalaman yang dialami orang lain dan cerita yang dibagikan mereka juga bisa kita ambil sebagai bahan tulisan. Jadi menurut aku sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tidak hanya itu, komunikasi skill juga sangat penting untuk dimiliki SEO writer. Karena seperti yang ada di dalam materi yang aku berikan sebelumnya, bahwa skill komunikasi sangat penting untuk dimiliki seorang content writer. Karena seorang content writer juga bekerja di dalam sebuah tim. Biasanya ada di tim marketing, sehingga kita akan banyak berinteraksi dengan orang lain. Misalnya graphic designer, SEO manager, paid atau SEM spesialis, konten media spesialis, dan lain-lainnya. Dan semuanya itu pasti memiliki cerita yang menarik. Oleh karena itu, meningkatkan interaksi dengan orang lain atau dengan tim kita tentunya bisa memberikan inspirasi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi writer's block tersebut.